الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim syarif ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibail kiram, Bapak, Ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Al-Insan, adik-adik yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini alhamdulillah, alhamdulillah kita kembali bermuajahah untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad, kalau di terjemahan halaman 107 ya. Kalau di kitabnya halaman 23 ya. Di forum taklim wa ta'alum, forum sama-sama belajar. Akan tetapi seperti biasa, kita sebelum kita mulai forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, untuk guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan juga jika mereka pada hari ini Allah telah tetapkan kepada mereka kematian, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah min jannatil firdaus. Amin. Jika mereka semua pada hari dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadniyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua kita bacakan untuk diri kita, wabil khusus yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Al-Hadniyah min salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raya Al-Insan, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad di maqalah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarah.
Makalah yang ke-12. Qila, telah dikatakan Allah Ta'ala, Allah telah mewahyukan ila nabiyyin min anbiya'i min bani Israel, kepada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel alaihissalam. Ya. Wa qala jalla wa azza, telah berkata Allah, telah berfirman Allah, sumtuka 'anil batil, diam kamu, diam kita terhadap hal yang batil. Apa yang batil? Ma la yufidu syai'an, sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Batil itu sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Li ajri, ya. Saumun, ya. Kathawab, thawabuhu kathawab saum. Ya. Pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Ya. Ketika kita diam, memilih tidak untuk berbicara, memilih tidak untuk berkomentar, memilih untuk tidak mengucapkan hal-hal yang batil, hal-hal yang batal, hal-hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak bisa atau tidak memberikan manfaat apapun, hal yang tidak memberikan feedback apapun kepada kita untuk Allah, karena Allah, ya, pahalanya so. Ya, diam kita itu dihitung sama Allah, memiliki pahala adalah pahala yang orang yang berpuasa. Ya Ustaz, kalau gitu kita diam aja, nggak usah puasa Ramadan. Iya, nggak begitu ya. Kita nggak usah puasa Ramadan Ustaz, kita diam aja udah. Ya nggak begitu ya. Apa yang dikatakan itu bahwa sesuatu yang batil, ya, sesuatu yang tidak memberikan manfaat, faedah apapun ya. Karena kenapa? Ya karena hal itu adalah tidak memberikan manfaat, baik secara individu maupun secara sosial. Ya, apa contohnya perkataan itu? Ya, contoh adalah misalnya membicarakan orang lain, itu nggak memberikan manfaat. Ya. Membicarakan orang lain, terlebih lagi membicarakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, tapi kalau ulama sufi membicarakan yang batil, yang tidak memberikan manfaat, membicarakan tentang dunia juga masuk dalam kategori terus perkataan yang tidak memberikan manfaat. Ya. Tapi kita sebagai orang awam nih Pak Haji ya, setidaknya kita bisa menghindari. Dan pahalanya Allah catat orang yang seperti itu mendapatkan pahala seperti halnya orang yang puasa. Puasa yang benar-benar puasa. Bukan puasa yang hanya mengharapkan, hanya mendapatkan ju' wal atos. Orang yang puasa yang cuma mendapatkan ju', lapar dan haus, dahaga saja. Bukan. Tapi puasanya orang yang benar-benar puasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hifzukal jawarih al-awamil al-yadain wa rijlain anil maharim li sholat, dan jaga diri, membatasi diri, kedua tangan, kedua kaki dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita niatkan untuk Allah, pahalanya sholat. Apa maksud pahalanya sholat? Pahalanya mendapatkan seperti halnya orang yang sholat. Sholatnya gimana Pak Haji? Apakah sholat yang seperti kita? Bukan.
orang yang betul-betul sholat khusyuk di hadapan Allah. Ya. Kalau kita wallahu a'lam sholat kita khusyuk apa enggak ya? Gantung ya. Giliran atasan kita udah jam siang bingung kita nih. Ntar makan apaan, giliran amin sholat Jumat tuh Pak Haji. Ya. Imam ya khotib lama banget nih, jam makan siang udah mau habis, giliran amin cepet aja, jangan lama-lama. Ya. Bukan salah pahala yang kayak gitu, bukan. Tapi pahala orang yang benar-benar sholat. Ya. Wa iyas aiqat at-ta'am an khalq li sadaqah. Ya. Dan menjaga kamu dari hal-hal yang mengenyangkan. Ya. Li bagiku adalah seperti pahala sedekah. Wa thawbu ka thawbis sedekah, seperti halnya sedekah. Wa kafukal adha ay wusulul makruh anil muslim li ajli jihadun fa thawbu ka thawbi jihad. Ya. Kita tidak mencelakai orang muslim. Ya, bahasa kita mencelakai. Atau kita tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan hal yang tidak baik kepada orang muslim. Ya, mendatangkan hal yang tidak baik kepada orang muslim karena Allah, ya, karena Allah apa? Jihad. Nah sekarang hukumnya bagaimana Pak Haji? Kalau misalnya ada orang, maaf, ada orang, sekelumpulan orang, teman-teman kita, ya, teman-teman kita, dia lagi ngomongin orang, ya. Jadi ada beberapa orang, teman kita, 2 orang, kita datang, dia lagi ngomongin orang. Nah kita pengen mempraktekkan ini nih, kita dapat pahala yang mana? Yang pertama, kita mendatangkan pahala yang apa? Diam kita kepada hal yang sesuatu yang tidak baik, kita suruh dia diam, sudah jangan ngomongin orang. Maka kita dapat pahalanya seperti halnya pahala orang puasa. Kita mencegah orang lain untuk mencelakai saudaranya yang muslim, juga kita dapat seperti pahalanya orang yang jihad, tanpa harus kita memegang pedang ataupun terbunuh di medan pertempuran. Dapat pahala jihad. Dulu pernah saya sebutkan ke Pak Haji, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya doanya orang muslim, ya, doanya orang muslim terkait dengan apa namanya, terkait dengan ibadahnya. Lalu dalam doanya dia meminta, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan jihad. Maka dengan kekuatan doa itu Allah wafatkan orang yang berdoa itu dalam keadaan jihad, walaupun wa in kana mata ala firasi, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya, Pak. Ya. Dia meninggal seperti halnya ya masyarakat, ya kita temui saudara-saudara kita yang sudah meninggal kita. Kalau dahulunya dia meminta, ya Allah meninggalkan saya seperti halnya orang yang syahid, orang yang jihad, ya, orang yang syahid, ya, maka Allah akan wafatkan dia dalam keadaan syahid, walaupun dia meninggal, orang itu meninggal di atas kasurnya, tanpa harus memegang senjata perang dan terbunuh di medan perang. Tapi Allah tetap memberikan kepada dia pahala syahid. Nah, hal yang baik adalah ketika kita mencegah diri kita, atau bahkan kita mencegah orang lain untuk mencelakai, ya, untuk ya, melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saudara kita yang muslim, ya, saudara kita yang muslim, itu pahalanya ya karena Allah, saya ulang lagi, karena Allah li-nya itu, ya, maka itu memiliki pahala thawabu ka thawabil jihad. Maka pahalanya seperti halnya pahala orang yang
jihad. Ya. Ya, kita ulangi lagi. Yang pertama, diam kita kepada hal yang tidak memberikan manfaat, pahalanya karena Allah, pahalanya adalah pahala puasa. Mencegah tangan dan kaki ini dari perbuatan yang diharamkan karena Allah, pahalanya seperti halnya pahala orang sholat. Ya. Dan juga menahan atas sifat rakusnya atau ketamakan seseorang terhadapku karena aku juga sebagai sedekah. Mencegah terhadap ataupun atas mencelakai orang lain, khususnya muslim, sesama muslim, itu memiliki pahala seperti halnya orang jihad. Selanjutnya Pak Haji, wal maqalatu tsalitsata asyar. Ya, maqalah yang ke-13. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, telah berkata Abdullah ibn Mas'ud, arba'atun, 4 min khisal, 4 bentuk, 4 perkara, min zulumatil qalb, 4 perkara ini yang mengakibatkan hati gelap. Ya. 4 perkara ini kalau kita lakukan maka membuat hati gelap. Yang pertama, batnun, perut, sab'anun min ghairi mubalah, perut yang kenyang, perut yang sangat kenyang, ya. Karena syab' zaida min thalathil masad, ya. Perutnya terlalu kenyang karena perut itu memiliki 3 tempat, ya. Pertama untuk makanan, kedua untuk air, ketiga itu untuk udara, ya. Tapi kita penuhin semua Pak Haji itu. Perut kita penuhin semua dengan makanan, minuman, air nggak ada. Pokoknya kita penuhin semua makanan, rakus, ya. Maka hatinya itu gelap, ya. Orang rakus akan menghalalkan segala macam cara. Baik. Ini dari Abdullah bin Mas'ud yang pertama, ya. Kelompok pertama yang memungkinkan, ya. Hatinya itu gelap. Nah, kalau hati gelap ya repot. Yang kedua, suhbatu zalimin. Dia dekat dan bersahabat dengan orang-orang yang zalimin, orang-orang yang zalim. Al-mutajawizin anil haqqi ilal batil. Orang yang selalu melampaui batas yang hak menuju kebatilan. Orang yang selalu melampaui batas hak menuju kebatilan. Kalau kita sering berteman dengan orang-orang yang zalim, teman-teman kita zalim, bahkan kita masuk dalam area orang-orang itu, maka hati kita pasti gelap. 2. Yang ketiga, nisyanu dzunubil madiyah, bi ayyaghfar anha min ghairin nadam. Apa artinya? Orangnya atau orang itu lupa terhadap dosa yang telah lalu. Kita lupa Pak Haji atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada waktu yang lalu atau tahun yang lalu, waktu kita masih muda, waktu kita masih sekolah dan seterusnya, lupa. Ya. Yang kedua, yang ketiga. Ya. Yang selanjutnya watulul amal. Ya, tulul amal. Apa yang maksudnya tulul amal? Adalah orang yang selalu berandai-andai dan berangan-angan. Ya, selalu berandai-andai dan berangan.
Orang ini adalah orang yang bisa dipastikan hatinya itu gelap. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini semua bisa terjadi? Bahkan mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita berada pada posisi atau berada pada karakter tersebut. Yang pertama adalah mungkin kita ketika makan itu terlalu rakus, sehingga hidayah itu sulit masuk, sehingga ilmu-ilmu Allah itu sulit masuk, sehingga hati kita itu terasa gelap. Ketika hati gelap, selesai urusan. Berarti apa? Tidak ada manfaatnya kita hidup di dunia. Ya. Ada dalam Al-Quran berbunyi, a'udzubillah, siapakah Fir'aun? Ya. Innal Fir'aun minal musrifin. Ya. Fir'aun adalah orang yang boros. Ya. Orang yang boros. Ya, coba kita lihat tuh ada di, mohon maaf ya, ada di TikTok ataupun ada di di YouTube, orang yang mukbang itu makan itu. Ya, demi konten. Padahal itu pada hakikatnya ya Allah, itu dia makan sekuatnya, sebanyak-banyaknya untuk konten. Pada hakikatnya orang itu adalah orang yang bisa dipastikan hatinya itu gelap. Gelap aja karena terlalu rakus. Kita juga seperti itu. Kalau kita hanya memikirkan perut, bagaimana perut itu bisa diisi, bagaimana yang penting perut saya kenyang, saya tidak peduli dengan apa yang saya dapatkan, dari mana yang saya dapatkan, bagaimana saya dapatkan. Yang penting perut saya kenyang, maka hati kita gelap. Ketika hati gelap, maka tidak ada hidayah. Ketika tidak ada hidayah, maka kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ironisnya ketika pada saat itu Allah ketuk kita atau ketuk orang itu dengan sedikit ujian, dia merasa bahwa Allah tidak adil. Padahal kenikmatan yang dia dapatkan dengan tamaknya dia, itu sudah merupakan sebuah ujian dari Allah terhadap manusia tadi. Nah, kembali lagi Pak Haji, kalau hati kita sudah gelap, ya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, bahwa cahaya Allah tidak akan masuk Pak Haji kepada orang-orang yang maksiat. Bianal ilma nur, itu sebuah ungkapan dari Imam Syafi'i yang mengadu kepada gurunya Al-Waqi, yang berbunyi perkataan Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'in su'al hifzi, aku mengadu kepada guruku Al-Waqi tentang hafalanku yang tidak baik. Fa arsyadani ila tarkir ma'asyi, lalu guruku mewasiatkan kepadaku, ini Imam Syafi'i, untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan Waqi guruku, ini perkataan Imam Syafi'i, adalah memberitahukan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ya, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ya, bahwa cahaya Allah, ya, itu tidak akan masuk dan tidak akan mampu menembus orang-orang yang sering melakukan perbuatan maksiat. Apa yang bisa kita hubungkan dengan ini? Tadi, orang yang tamak pasti akan selalu menghalalkan segala macam cara, bahkan dia tidak peduli apa yang dia dapatkan, bagaimana dapatkan, dan seterusnya. Yang terpenting adalah bagaimana perut kita kenyang. Bahkan kita tidak segan-segan untuk sikut kanan, sikut kiri, ya, jelek-jelekin orang, jelek-jelekin sahabat dan seterusnya. Agar apa? Agar perut kenyang, ya, agar perut kenyang. Maka hatinya pasti tertutup.
ya, hati kita pasti nah, terlebih lagi udah orangnya seperti itu, dia berteman dengan orang yang zalim, lebih parah lagi. Ketika berteman dengan orang zalim, udah nggak ingat dengan dosa-dosanya, lebih parah lagi. Dibuailah kita orang itu dengan apa? Tulul amal. Apa maksudnya? Adalah selalu berangan-angan, berandai-andai dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Pak Haji. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang tanyakan, kami persilakan. Ya, sampai ke sesi tanya jawab. Silakan bagi yang perlu dijelaskan atau yang berkelas dari tadi mengenai pertanyaan. Ada? Ada? Ya. Baik, kalau tidak ada, ya, kita kembali lagi memahami dua makalah ini, ya, sebagai sebuah landasan pemikiran bahwa sebenarnya dari dua makalah ini yang terlihat adalah dua sisi manusia yang berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Dua bentuk kehidupan manusia yang berbeda satu dengan yang lain. Akan tetapi dengan kemahaan Allah, Allah tetap membukakan pintu maghfirahnya, Allah tetap membukakan pintu ampunannya, Allah tetap memberikan pintu rahmatnya, karunia-Nya dan seterusnya. Tetapi yang pertama dari makalah yang ke-12 yang kita perlu pahami bahwasanya dalam setiap perbuatan yang simpel, ya, bahkan terkadang itu dihukumi oleh Allah atau diberikan pahala oleh Allah, pahala yang tidak masuk akal. Bahasanya ya, kalau kita orang ekonomi, ya, kita kan pahalanya kalau kita 1000 dapatnya ya pasti berapa persen? 1% ya berarti tinggal 1 rupiah. Atau 10% misalnya 100 rupiah dan seterusnya. Tetapi Allah dengan perbuatan yang simpel, Allah bisa memberikan pahala yang jauh lebih dahsyat dari perbuatan yang simpel tadi. Contohnya seperti halnya diam kita terhadap hal-hal yang tidak memberikan manfaat, ya, kita khusyuk karena Allah, kita ikhlas karena Allah, kita niatkan karena Allah, maka Allah memberikan pahala puasa. Puasa orang yang benar-benar puasa, bukan puasa orang yang mengharapkan buka puasa nanti bukanya apa. Ya, setidaknya orang itu mendapatkan juk wal atas, hanya sebatas lapar dan dahaga saja. Dan menahan tangan kita dan kaki kita dari perbuatan atau dari tempat atau dari, ya, tingkah laku yang memberikan atau yang mengarah kepada yang diharamkan oleh Allah, dan kita niatkan khusyuk karena Allah, ikhlas karena Allah, karena ini merupakan bagian daripada ibadah kita, atau dalam yang disebut tauhid uluhiyah, ya, ibadah kita, maka itu diberikan pahala oleh Allah seperti halnya pahala orang yang sholat, ya. Dan juga kita ya, menahan, ya, sesuatu dari makhluk, ya, juga dikatakan kita memiliki pahala, mendapatkan pahala-pahala sedekah. Dan yang terakhir, yang paling besar adalah, ya, mencegah orang lain atau mencegah diri kita dari hal yang bersifat destruktif, hal yang bersifat negatif,
kepada saudara-saudara kita muslim, saya ulangi, kepada saudara-saudara kita muslim tanpa ada perbedaan warna, tanpa ada perbedaan suku, tanpa ada perbedaan ras, tanpa ada perbedaan-perbedaan lainnya. Kalau dia muslim, ya, kalau dia muslim bayi, maka pahalanya kita sama dengan pahala orang yang jihad. Ya. Jangan kita berpikir bahwa orang muslim siapa? Orang muslim ya orang yang kita. Ya, kita nggak mengakui orang muslim kalau dia bukan suku kita. Oh enggak. Ya, kalau dia matanya beda dengan kita nggak akui dia muslim. Oh enggak, semuanya sama. Kalau dia muslim dan kita menahan untuk tidak memberikan atau tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan makruh kepada orang muslim, dan itu karena Allah, ini pahala jihad. Ini adalah sisi di mana Allah menjelaskan kemurahan Allah, rahmatnya Allah begitu mudah didapatkan walau dengan perbuatan-perbuatan simpel. Nah, kembali lagi saya sering jelaskan bahwa senyum kita kepada orang muslim, saudara kita, juga masuk bagian daripada sedekah. Senyum saja bagian daripada sedekah. Apalagi senyum itu atau perbuatan itu ada effortnya, ada usahanya, ya. Ada usahanya, dan usahanya tadi, ya, usahanya diem untuk tidak berbicara pada hal yang batin. Padahal dia pengen banget ngomong. Ada usaha untuk diam, tidak mengucapkan apapun. Pahalanya puasa. Menahan tangan, menahan hawa nafsu, menahan kaki dari hal-hal yang mendatangkan keharaman bagi Allah, ya, pahalanya pahala sholat, ya. Pada sisi lain, di makalah yang ke-13, makalah ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau menjelaskan sebenarnya ada 4 orang yang kalau ada salah satu elemen itu dilakukan, maka bisa dipastikan hatinya itu tertutup, hatinya itu gelap, ya. Kalau satu, bagaimana kalau semuanya dilakukan? Tentu sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, makan yang tidak ada batasannya, mengkonsumsi makanan tidak ada batasannya. Tadi batasannya ada 1/3 untuk makan, 1/3 untuk air, dan 1/3 untuk udara. Semuanya kita masukin makanan, hatinya pasti tertutup. Ada lagi yang sering berkomunikasi atau berhubungan atau bahkan berkerabat dengan orang-orang yang sering melakukan zalim. Siapa mereka? Adalah orang yang selalu berupaya merubah yang hak menjadi batil. Ya, orang zalim itu adalah orang yang selalu berupaya merubah suatu hal yang hak menjadi batil. Ini adalah zalim. Mohon maaf, jika RT kita berbuat seperti itu, sebenarnya dia zalim. Ya. Jika RT kita misalnya gitu, kita lurah kita, RW kita, terusnya pimpinan kita melakukan seperti itu, sebenarnya dia telah melakukan zalim, zalim. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah melupakan dosa yang pernah kita lalui, ya. Melupakan dosa yang pernah kita lalui, itu membuat orang yang hatinya gelap. Tapi orang yang selalu ingat, ya, dengan dosanya, maka dia adalah orang yang hatinya sebenarnya tidak gelap dan hatinya itu bercahaya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah orang yang memiliki angan-angan yang terlalu jauh, ya, terlalu jauh, terlalu tinggi untuk didapatkan, ya, angan-angan, berandai-andai dan seterusnya. Ustaz, kalau gitu kita nggak boleh cita-cita. Oh, boleh cita-cita. Yang dimaksud dengan tulul amal adalah sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan, ya, sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan. Nah, kalau kita itu berangan-angan saja,
berandai-andai saja ya, tanpa ada usaha, maka bisa dipastikan hatinya itu gelap. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dari dua makalah ini yang tadi ya memberikan perbedaan antara satu sisi Allah menjelaskan terhadap rahmatnya Allah kepada manusia, satu sisi Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa jika ada salah satu dari 4 perkara ada dan terjangkit pada diri kita, maka bisa dipastikan hati kita memiliki kegelapan atau gelapnya hati ya. Ketika hati gelap, maka otomatis hidayah itu sulit. Jika hati gelap, maka otomatis Tuhan pun, Allah pun akan menjauh dari diri kita, karena keadaan kita yang selalu merasa ya, merasa hebat, merasa besar, dan seterusnya sehingga perbuatan itu membuat hati kita gelap gulita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ya, insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan diskusi kita terkait kitab fikih, dan selanjutnya kitab Nasha'il Ibad. Akan tetapi seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita tutup forum ini, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah, terutama kepada muhsinin muhsinat yang telah membantu ini, para pengurus masjid ini dan seluruh masjid di dunia ya, yang telah mencurahkan harta, pikiran dan tenaga, dan juga untuk diri kita pribadi wabil khusus, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka dan kita, memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Dan mungkin saat ini kita belum bisa menyumbangkan harta, pikiran dan tenaga untuk masjid dan seluruh masjid di dunia untuk ibadah kepada Allah, kita mohon dibukakan pintu kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan seperti halnya yang telah mereka lakukan. Al-hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Allahumma fiqh wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.